Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Rizka Anggriani, NIM 202001534 dari kelas 2 PGSD Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan membahas tentang hasil penelitian saya, yaitu tentang zat dan kalor. Di sini saya akan percobaan yang pertama, yaitu mengangkat es batu dengan tusuk gigi. Yang kedua, gelas plastik tahan api. Jadi pertama-tama kita menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Alat dan bahannya ya. Yang untuk percobaan pertama yaitu bahannya pecahan es batu, 2 bejana gelas atau plastik tak berwarna, 3 garam dapur, 4 tusuk gigi, dan 5 air. Untuk alat dan bahan percobaan kedua yang kita butuhkan yaitu gelas plastik bekas air mineral, lilin, korek api, dan air. Selanjutnya, prosedur kerja. Prosedur kerja percobaan pertama yaitu mengangkat es dengan tusuk gigi. Yang pertama kita lakukan yaitu mengisi bejana dengan air. Yang kedua, memasukkan beberapa pecahan es batu ke dalam air. Yang ketiga, letakkan sebatang tusuk gigi di atas pecahan es batu yang terapung. Yang keempat, di atas tusuk gigi, taburkan garam dan tunggu beberapa saat. Kemudian angkat tusuk gigi dan lihatlah apa yang terjadi pada es batu. Dalam pengamatan ini, es batu akan menempel dengan tusuk gigi karena garam yang ditaburkan di atas tusuk gigi itu akan berfungsi sebagai memperlambat proses pembekuan air dan mencegah pembentukan es. Jadi garam berfungsi sebagai zat untuk mencairkan es batu dan menyebabkan air yang ada di dalam permukaan es batu lebih sedikit. Air yang akan kembali membeku setelah ditempelkan dengan tusuk gigi dan ditaburi garam sehingga air memiliki suhu 0 derajat. Atau bisa disebut sebagai titik beku air. Yang kedua, percobaan yang kedua, gelas plastik tahan api. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu mengisi gelas plastik dengan air. Kemudian panaskan gelas plastik yang berisi air dengan menggunakan lilin. Tunggu sampai air mendidih. Dan amatilah apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi pada percobaan ini yaitu gelas plastik yang terbakar atau kita bakar menggunakan api ini tidak akan langsung meleleh karena kalor yang seharusnya melelehkan plastik itu dihantarkan ke air sehingga kalor tersebut akan mengalir ke air terlebih dahulu sehingga air yang berada di dalam gelas tersebut akan mendidih lama-kelamaan. Tetapi ketika kalor sudah sampai ke titik leleh plastik, maka gelas plastik yang berisi air tersebut akan mengalami kebocoran. Berikut ini saya
saya lampirkan gambar-gambar ketika saya melakukan percobaan. Yang pertama, kita menyiapkan garam, menyiapkan es batu, dan menyiapkan tusuk gigi. Kemudian, gambar yang kedua, ini kita menaruh tusuk gigi di atas es batu. Yang gambar ketiga ini, kita menaburi garam di atas tusuk gigi yang sudah berada di atas es batu. Kemudian yang keempat, kita angkat es batu dengan tusuk gigi dan es batu tersebut tidak akan terjatuh. Nah, untuk percobaan kedua ini, kita lihat gambarnya ya. Yang pertama itu kita siapkan bahan yang dibutuhkan. Nah, ini yaitu gelas dan lilin. Yang kedua, kita memanaskan gambar kita memanaskan air di atas api, tunggu hingga airnya mendidih. Gambar yang ketiga, ketika gelas yang berisi air tersebut sudah dipanaskan, lama-kelamaan dia akan mendidih. Kemudian setelah menempati titik leleh dari si gelas plastik ini akan mengalami kebocoran atau agak berlubang dikit-dikit gitu, dan ini airnya akan menetes-menetes gitu. Jadi dapat kita analisis, dalam percobaan pertama, garam itu berfungsi untuk memperlambat proses pembekuan air dan mencegah pembentukan es. Jadi garam berfungsi sebagai zat untuk mencairkan es batu dan menyebabkan air yang berada di permukaan es batu lebih sedikit. Air ini akan kembali membeku setelah ditempelkan dengan tusuk gigi dan ditaburi dengan garam sehingga air memiliki suhu 0 derajat. Atau bisa disebut sebagai titik beku air. Dalam percobaan kedua, yaitu memanaskan air di dalam gelas plastik, dalam percobaan ini, gelas plastik tidak langsung meleleh atau terbakar karena jenis kalor air tinggi, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan sampai suhu yang mampu melelehkan plastik cukup lama. Kalor yang diberikan akan langsung melelehkan jika suhu melebihi ambang titik leleh plastik. Namun ketika diisi dengan air, kalor yang seharusnya melelehkan plastik dihantarkan ke air, sehingga air menjadi panas atau mendidih. Namun lama-kelamaan plastik akan mengalami kebocoran. Jadi dapat kita simpulkan, dalam percobaan pertama, garam dapat berfungsi untuk memperlambat proses pembekuan karena sifat molekul garam memiliki unsur natrium dan fluorida yang memiliki sifat yang berlawanan.